Shalom. Pada malam hari ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberikan kita waktu dan kesempatan. Hari ini kita kembali dapat bertemu dalam ibadah saat teduh DAW bersama kita edisi yang ke-16 ini. Dan kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan Yesus, dan kita akan menaikkan pujian hormat kepada Tuhan, karena dalam segala hari-hari ini kita tahu bahwa kita dapat berjalan bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan Yesus yang memimpin dan memberkati setiap kita. Sehingga hari ini saya dan anak-anak Tuhan boleh bertemu dan berjumpa kembali walaupun lewat ibadah online ini. Tetapi saya bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus yang mempersatukan kita sehingga kita hari ini boleh ada dalam satu wadah atau satu tempat, yaitu di dalam hadirat Allah, memuji dan menyembah Dia. Kita akan mengangkat pujian kepada Tuhan. Saya ajak anak-anak Tuhan semuanya untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan pada malam hari ini. Kita akan menyembah Dia. Kita memberikan hati kita kepada Tuhan Yesus. Kita akan pujian kepada Tuhan. Siapa boleh naik? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh naik menyembah Dia? Orang-orang yang tulus hatinya, yang rindu untuk menyembah Kau Tuhan. Katakan kembali puji dari awal kepada Tuhan Yesus. Katakan, siapa boleh naik? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh naik menyembah Dia? Hanya orang-orang yang tulus hatinya, yang rindu untuk menyembah Kau Tuhan. Katakan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah di kekudusan namanya. Oh, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Katakan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah di kekudusan namanya. Oh, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Ku angkat hatiku, sembah Tuhan. Kita kembali menyembah Dia. Kami menyembah-Mu ya Tuhan Yesus hari ini Tuhan. Kami angkat hati kami dan kami angkat pujian penyembahan kami kepada Tuhan Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak untuk terima pujian dan penyembahan kami pada malam hari ini. Kita akan kembali pujian kepada Tuhan dari awal dengan hati sungguh-sungguh dan hati yang haus. Katakan kepada Tuhan, siapa boleh naik? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh naik menyembah Dia? Hanya orang-orang yang tulus hatinya, yang rindu untuk menyembah Kau Tuhan. Katakan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah
sembah menyembah, kami menyembah-Mu. Terimalah pujian dan penyembahan kami pada malam hari ini, Tuhan Yesus. Hati kami tak tahan dan kami mau terus menyembah-Mu, ya Tuhan Yesus. Menyembah dalam roh dan kebenaran, ya Tuhan Yesus.
Kaulah yang kudus, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Katakan sekali lagi, layak disembah, layak disembah. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu hari ini Tuhan Yesus. Kita berdoa, Bapak, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan Yesus. Engkau pimpin dan Engkau berkati kami hingga sampai saat ini. Kami mengangkat pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah Engkau kepada setiap kami pada malam hari ini. Dan setiap hati kami menjadi tanah yang subur tempat penaburan firman, sehingga setiap firman yang ditaburkan boleh memberikan buah. Dan buah kami tetap Tuhan yang sukai menjadi garam dan terang bagi dunia ini sampai Maranatha Tuhan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Ya, puji Tuhan, haleluya. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Setelah kita menyembah Tuhan, setelah kita mengangkat pujian kepada Dia, karena sesungguhnya hati ini rindu untuk terlebih dahulu mengangkat pujian penyembahan kepada Dia, karena itulah bentuk syukur kita, itulah bentuk terima kasih kita kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik, sangat baik, sehingga tak ada yang bisa kita berikan selain suara ini yang bernyanyi, mulut ini yang bernyanyi kepada Dia, karena hanya Dialah layak untuk dipuji dan disembah. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan, pada malam hari ini saya bersyukur dan berterima kasih kembali karena kita bisa dipertemukan oleh Tuhan hari ini dalam ibadah saat teduh PAW bersama kita yang edisi yang ke-16 hari ini ya. Karena puji Tuhan bahwa gak terasa bahwa ibadah PAW ini sudah berjalan 16 kali ternyata. Dan puji Tuhan bahwa sedikit banyak pergumulan, kadangkala doa-doa atau kesulitan-kesulitan yang kadangkala kita alami, saya alami juga secara pribadi dalam pelayanan ini. Tetapi rasa-rasa ketika hati ini, ketika jiwa ini, ketika mata ini tertuju kepada Tuhan, rasa-rasa tak ada yang begitu sulit ketika kita berjalan bersama Tuhan. Rasanya semuanya enteng karena kita tahu bahwa Allah kita turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada setiap kita. Katakan amin. Nah, anak-anak Tuhan, pada malam hari ini sebagaimana tadi sudah di-share juga di Instagram saya atau di Facebook juga, bahwa hari ini adalah hari dimana kita setiap minggunya bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah PAW bersama kita ini. Saya bersyukur bahwa anak-anak Tuhan antusias, sekalipun saya nggak fokus ya kepada berapa jiwa yang bergabung dalam secara langsung atau live ini, tetapi saya fokus kepada intinya saya beritakan firman aja, saya beritakan Injil keselamatan, saya beritakan kabar baik kepada anak-anak Tuhan. Itulah yang menjadi beban rohani dalam hidup saya, sehingga saya apapun yang terjadi, rasa-rasa hati ini terus dan raga ini terus ingin melayani Tuhan Yesus. Nah, anak-anak Tuhan, pada hari ini juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari setiap kita yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Setiap kita yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini, kita sama-sama katakan puji Tuhan. Ya, kita buka Alkitab kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab 2 Timotius
Kita buka Alkitab kita di kitab 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Oke? Kita buka Alkitab kita di kitab 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan dari sini, anak-anak boleh mendengarkan di sana. Judul perikopnya adalah panggilan untuk ikut menderita. Katakan panggilan untuk ikut menderita. Ayat yang pertama, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Anak-anak Tuhan boleh lingkari dan boleh garis bawahi atau lingkari ayatnya atau nomornya pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Oke? Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat selanjutnya, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Oke? Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, atau yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius pada saat dia berbicara kepada Timotius. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi yang diberitakan oleh Rasul Paulus ini bukanlah tentang dirinya. Gak selalu tentang kita, gak selalu tentang kamu, gak selalu tentang saya. Tapi Rasul Paulus berbicara kepada Timotius, ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku, kata Rasul Paulus kepada Timotius. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu sebagai seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar. Anak Tuhan perlu garis bawahi ayat yang ke-10 ini. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Ayat yang terakhir, jika kita tidak setia, baiknya Tuhan adalah di ayat yang ke-13a ini. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Allah itu tetap setia. Baik atau tidak baik keadaan kita kepadanya, Tuhan itu tak pernah berubah. Karena apa? Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Katakan amin. Puji Tuhan. Nah, hari ini saya merasa terberkati oleh firman Tuhan yang saya baca dalam judul perikop tentang panggilan untuk ikut menderita ini. Secara spesifik kita tahu bahwa ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus dan dia berikan kepada muridnya, yaitu Timotius. Dia berbicara banyak, bukan hanya kepada Timotius, tapi kepada jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika, kepada jemaat yang ada di Efesus, dan banyak lagi. Lebih dari itu, sangat banyak yang Rasul Paulus sampaikan dan ajarkan kepada orang-orang atau kepada murid-muridnya atau kepada mereka-mereka yang satu pelayanan dengan Rasul Paulus pada saat itu. Termasuk hari ini Rasul Paulus berbicara kepada Timotius tentang panggilan untuk ikut menderita. Kenapa sih Rasul Paulus kasih judul perikop kepada Timotius atau kepada kita hari ini?
panggilan untuk ikut menderita. Kenapa kita dipanggil untuk menderita? Kenapa sih kita dipanggil? Kenapa nggak kita dipanggil untuk ikut untuk happy aja? Kenapa kita nggak dipanggil untuk senang-senang? Kenapa kita nggak dipanggil untuk selalu bersukacita, tertawa selalu? Kenapa kita nggak dipanggil untuk hal-hal itu? Atau kenapa Rasul Paulus panggil Timotius, panggilannya sekali dipanggil tapi panggilannya untuk ikut menderita? Kenapa nggak dipanggil untuk bersenang-senang contohnya ya? Tetapi Rasul Paulus memanggil Timotius pada saat itu untuk berbicara kepadanya, untuk memberitahu tentang panggilan untuk ikut menderita. Bukan untuk menderita untuk Paulus, tidak. Bukan menderita untuk Timotius secara pribadi. Tidak, siapa yang mau menderita bagi diri sendiri. Siapa kita manusia yang mau menderita, hidup ini mau menderita? Tak ada satu orang pun yang mau hidup menderita. Tetapi semua kita ingin hidup itu selalu bersuka cita. Tetapi yang Tuhan maksud, yang Rasul Paulus maksudkan untuk memanggil Timotius ini adalah panggilan untuk menderita untuk Tuhan Yesus. Menderita untuk Dia atau Injilnya, untuk menderita untuk menginjili, untuk memberitakan kabar baik kepada mereka-mereka. Karena Paulus tahu bahwa setiap mereka yang terjun kepada pelayanan pada hari itu, pelayanan untuk memberitakan Injil keselamatan kepada mereka-mereka, siapa mereka yang belum mengenal Yesus, bukanlah hal yang mudah. Karena banyak mereka, bahkan rasul-rasul yang dulu-dulunya juga, yang sudah harus renggang nyawa untuk menderita, bahkan mati dirajam batu, seperti si Stefanus yang harus dirajam oleh batu karena untuk menjadi saksinya Tuhan. Lebih dari itu, Rasul Paulus lebih dulu mengalami dan lebih dulu menerima beban rohani atau pergumulan dalam menderita dan bagi Injil Kristus. Dia berkata, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Itu adalah kata-kata awal mula yang Rasul Paulus katakan sebagai penguat untuk Timotius bisa kokoh di dalam iman. Anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kuatlah. Karena kita tahu, karena Rasul Paulus tahu bahwa kita ini manusia lemah. Kita itu gak mampu tanpa mentor, tanpa kekuatan, tanpa topangan doa, pelayan-pelayan itu rapuh di dalam hidupnya. Maka Rasul Paulus menguatkan, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus, katanya kepada Timotius, kepada semua kita yang hari ini menyaksikannya. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Apakah engkau mau menjadi prajurit bagi Tuhan? Tentara yang tak dibayar dalam dunia, tetapi suatu saat kelak ketika engkau setia mati bagi Kristus, keselamatan pun menjadi milik kita. Siapkah engkau untuk suatu pertandingan, suatu pekerjaan yang tanpa pamrih? Kalau mereka berkata, orang yang berkata, maukah engkau menderita bagi Dia sekalipun tak dibayar dengan apa yang fana, dengan uang atau materi? Karena tak selalu Tuhan kita nggak selalu, jangan mengukur Tuhan dengan materi. Apakah engkau siap untuk bekerja bagi Dia? Sekalipun rasa-rasa engkau tak dapat bayaran, engkau tak bisa pegang seperti engkau digaji tiap bulannya. Tapi keselamatan jiwa ketika kita harus mati bagi Dia, keselamatan pun telah menanti bagi mereka yang mati bagi Kristus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kita harus tahu siapa murid, siapa tuan, siapa pembantu, siapa pekerja, siapa raja, siapa kepala. Kita ini adalah pekerja, kita ini adalah pelayan, kita ini adalah prajurit-prajuritnya, dan Kristus adalah komandannya. Kalau Alkitab ini berkata tentang perumpamaan ini, kita adalah pekerja dan Dia adalah sebagai tuan. Ingat posisi kita, jangan melebihi itu, supaya kita menjadi
menjadi tentara-tentara Kristus, menjadi bukan hanya sekedar dipanggil, tetapi mereka-mereka yang dipanggil juga tahu siapa mereka yang dipanggil. Jangan tinggikan dirimu melebihi Tuhan. Jangan tinggikan dirimu dan apa yang kau punya melebihi Dia. Sebab tanpa sikap hati demikian, kita nggak akan bisa menderita bagi Kristus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya. Jadi kita nggak usah pusing-pusing. Perlengkapan senjata itu datangnya dari Allah. Dia yang memberikan kekuatan. Toh kenapa kita harus memusingkan? Toh harus mati pun kita relakan nyawa ini ketika itu adalah menjadi milik Dia. Kalau tentara-tentara di dunia ini pergi ke suatu tempat, ke suatu daerah, diperintahkan oleh komandannya, kenapa dia harus memberikan diri? Karena apa? Karena dia sudah dibeli, dia digaji, dia sudah tahu upahnya dia sudah tahu. Dia sudah tahu pekerjaannya itu untuk siapa, dia itu mengabdi bagi siapa, dia itu memberi nyawanya sekalipun harus mati, dia harus mati untuk siapa dia tahu, yaitu untuk mati bagi negara ini. Kenapa kita yang jelas-jelas Yesus itu mati bagi kita, ambil kunci kerajaan maut, yang jelas-jelas membuka tiang keselamatan bagi kita, tapi kita nggak mau beri diri bagi Dia? Kenapa kita menjadi orang yang sulit untuk percaya kepada Kristus di akhir-akhir zaman ini? Kenapa kita harus memusingkan keadaan kita hari-hari ini? Kenapa kita begitu fokus kepada hidup kita, kepada apa yang kita miliki, kepada apa yang kita punya? Kenapa kita memusingkan segala sesuatunya tentang kita selalu? Tapi kenapa kita nggak pernah fokus, nggak pernah memusingkan apa yang menjadi perkara-perkara Tuhan? Maka dari itu kita nggak akan pernah bisa menderita bagi Injil Kristus. Ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Itulah yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius. Yesus Kristus yang sudah mati, dialah yang diberitakan oleh Rasul Paulus sampai Rasul Paulus mati. Kenapa makanya Rasul Paulus kenapa mati-matian cinta mati-matian kepada Tuhan? Karena dia tahu kepada siapa suatu saat kelak toh hidup ini juga akan mati. Kenapa kita pusingkan hidup ini? Kenapa kita begitu fokus kepada apa kita, siapa kita? Kenapa kita nggak fokus kepada Tuhan saja? Kenapa kita nggak fokus kepada perkara-perkara surga? Kita nggak akan pernah bisa menderita bagi Tuhan kalau kita hanya fokus kepada kita aja. Kita nggak akan pernah bisa menderita bagi Dia. Komitmen, ambil sikap hati ini, komitmen, tekad kuat. Kita nggak akan bisa menderita bagi Kristus kalau selalu tentang kita, selalu tentang perasaan kita, selalu tentang kebutuhan kita. Kita nggak pernah mau tahu kebutuhan Tuhan itu apa. Anak-anak Tuhan pernah sadar nggak? Kita umur berapa hari ini? Berapa banyak waktu yang kau habiskan untuk Tuhan? Untuk menderita bagi Injilnya? Untuk menderita bagi kemuliaan namanya? Untuk memberitakan namanya kepada kawan-kawan seiman kita? Kepada orang-orang yang kita kenal? Kepada mereka yang belum mengenal Kristus? Berapa banyak waktu? Kita hidup contoh 21 tahun sudah. Berapa banyak waktu dari 21 tahun yang sudah kita berikan kepada Kristus? Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, kata Rasul Paulus. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu. Seperti seorang penjahat rasanya. Rasul Paulus itu seperti seorang penjahat, dikejar-kejar, rasanya diburu-buru. Karena apa? Karena dia memberikan kabar keselamatan. Banyak mereka atau orang-orang dulunya itu orang-orang Farisi yang tidak senang terhadap pemberitaan Injil, yang selalu mengejar tentang siapa mereka yang memberikan Injil keselamatan, itu harus dibunuh. Maka Rasul Paulus berkata, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, katanya. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah.
supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan kekal. Mulia sekali tujuannya ya. Rasul Paulus ini sangat mulia, tujuannya sangat mulia. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu, penderitaan, dibelenggu, lalu apa lagi katanya? Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal, kata Rasul Paulus. Inilah tujuan kita anak-anak Tuhan. Supaya mereka yang belum mengenal Kristus, supaya percaya kepada Kristus. Itulah visi misi kita. Kenapa kita mau menderita? Jangan menderita tanpa tujuan yang jelas. Kalau kita harus menderita hari-hari ini, kita harus menderita, contoh bekerja pagi pulang malam. Kita di sawah, orang-orang tua dulu harus cangkul sana sini, harus pergi pagi pulang malam, kerja mati-matian. Untuk apa menderita seperti itu? Untuk kita bisa makan, anak-anaknya bisa makan. Rasul Paulus juga demikian. Rasul Paulus juga, kenapa dia harus dibelenggu? Kenapa dia harus dikejar-kejar? Kenapa Rasul Paulus itu harus mendapatkan apa yang seharusnya dia tidak dapatkan? Tetapi karena Kristus menderita bagi Kristus, dia harus dapatkan apa yang seharusnya yang seharusnya dia tidak dapatkan. Dia harus dikejar-kejar seperti seorang penjahat, kata Alkitab. Dia harus dibelenggu, tetapi begitupun dia rasa dia dibelenggu, tapi firman-Nya tak pernah dapat dibelenggu karena dia selalu beritakan Injil. Kenapa? Supaya banyak mereka juga yang diselamatkan. Jadi keselamatan itu nggak jadi hak milik pribadi ya. Kalau kita udah kenal Kristus, keselamatan itu jadi milik semua kita. Sama seperti Rasul Paulus, motivasinya adalah menderita untuk Kristus itu adalah supaya mereka juga itu diselamatkan. Jadi bukan hanya keselamatan milik dia atau milik Rasul Paulus atau kepada Timotius, tapi milik mereka yang percaya kepada dia oleh pemberitaan Injil Kristus. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Garis bawahi ini. Simpan ayat ini. Kata-kata ini simpan dalam hatimu. Kalau kita mati bagi Kristus, kita pun akan hidup dalam Kristus. Kita pun akan hidup dengan dia. Allah sudah mati 2000 tahun yang lalu, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, memerintah dalam kerajaan surga. Lalu siapa mereka yang akan memerintah bersama dia? Mereka yang akan memerintah bersama dengan Tuhan adalah mereka yang mau menderita bagi Injilnya. Ayat yang ke-12, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Perlu untuk kita bertekun dalam penderitaan. Jadi jangan panas dingin. Hari ini mau menderita bagi Kristus, esok kenapa tidak? Esok ketika terlalu berat, rasa-rasa udahlah tinggalkan, jangan. Tapi kita perlu tekun untuk sabar, untuk menantikan keselamatan kita. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Ayat yang terakhir, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Oke? Anak-anak Tuhan, hari ini apakah engkau mau menderita bagi Kristus? Apakah setiap kita mau untuk ambil bagian dalam menderita bagi Kristus? Saya akan bagikan beberapa poin-poin untuk kita boleh catat dan kita boleh ambil dalam rema firman pada hari ini. Yang pertama, catat di sana. Yang pertama, catat, dunia itu tempat transit. Seperti firman di PAW di 2 hari yang lalu, bahwa kita di dunia ini adalah tempat transit. Kita nggak lama-lama kok. Toh suatu saat kelak kita akan pergi. Kemana kita pergi, kita yang menentukan. Ke surga apa ke neraka? Yang pasti adalah ketika kita menderita bagi dia, Tuhan akan sediakan tempat bagimu. Suatu saat kelak rumah sudah jadi, Tuhan akan panggil untuk engkau menempatinya. Ingat yang pertama, dunia ini adalah tempat transit, kita nggak lama-lama. Jadi untuk apa kita mau pusing-pusing dalam dunia ini? Toh juga semuanya akan tinggal. Seperti pujian berkata, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, katanya.
Kita datang telanjang, kita pun akan telanjang. Rasa-rasa kita nggak akan bawa apa-apa kok, kecuali hati kita, kecuali perbuatan-perbuatan kita yang mengiring kita sampai kepada kematian. Ingat, dunia ini adalah tempat transit, kita nggak akan lama-lama. Yang kedua, umur, catat di sana. Yang kedua, poin yang kedua, yang terakhir adalah umur itu ada limitnya. Umur manusia itu ada batasnya loh. Kalau hari ini kau terlalu senang, jangan terlalu senang dulu. Kalau engkau sedang bersedih, jangan terlalu bersedih. Atau kalau engkau terlalu pusing memusingkan kehidupan ini, jangan terlalu memusingkan. Karena toh juga segala sesuatunya ada limitnya, ada waktunya, ada batas waktunya. Kalau hari ini engkau mungkin mendapatkan pergumulan yang kau rasa nggak sanggup, nggak begitu kuat untuk menghadapinya, ingatlah bahwa umur kita pun ada limitnya. Apalah lagi masalah dalam hidup ini, pasti ada batasnya. Anak-anak Tuhan, kalau engkau harus menderita dalam Kristus, menderitalah dengan sukacita. Kalau contoh kita harus memberitakan Injil firman contohnya, lalu ada orang yang tak percaya, rasa-rasa kita diejek, kita rasa-rasa direndahkan, kita rasa-rasa dipikir terlalu sok rohani atau apalah ya, rasa-rasa hati ini pun pasti down lah. Apalagi teman sahabat dekat, kita mau memenangkan mereka, kita mau memenangkan mereka bagi Kristus, tapi kita pun kadangkala bergumul di sana karena mereka kayak gak percaya kepada Kristus. Kenapa ya? Kadangkala kita menderitanya karena kita mendoakan mereka, kita terbeban untuk mendoakan mereka. Hati ini haus, kita terus sebut mereka dalam doa kita. Itulah yang disebut dengan penderitaan rohani. Maka judul perikop hari ini adalah penderitaan mendahului kemuliaan. Untuk satu kemuliaan kekal itu kita harus bayar harga, anak-anak Tuhan. Kita nggak bisa tanpa cobaan, tanpa tantangan, tanpa pergumulan, kita nggak akan bisa berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Karena di sanalah kita itu belajar bergantung kepada Dia. Karena di sanalah kita itu belajar untuk kita itu merasakan kehadirannya, merasakan campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Kita itu nggak bisa mengalami Kristus tanpa kita pernah mengalami penderitaan. Karena toh juga iman itu harus diuji, kata firman Tuhan. Pengujian datangnya dari mana? Bukan dari Tuhan, tetapi kadangkala Allah pun mengizinkan, Tuhan pun mengizinkan supaya kita itu belajar untuk bersandar pada Dia. Untuk pemurnian juga, bagaimana bisa emas yang harganya mahal kalau tak dipanaskan, dibakar berkali-kali, baru harganya bisa mahal. Sama dengan iman kita itu gak akan bisa sampai kepada level tertinggi iman kita tanpa kita itu harus dibakar dulu dengan pencobaan-pencobaan, dengan tantangan-tantangan yang kita dapat dalam hidup ini. Karena itulah yang akan mengantarkan kita kepada kemuliaan yang Tuhan maksud. Jadi saya mau beritahu kepada anak-anak Tuhan, kalau menderitalah dalam Kristus. Jangan menderita karena kebodohan kita. Kalau kita menderitalah dalam Kristus. Sekalipun menderita kalau itu di dalam Kristus adalah suatu kesukacitaan bagi kita. Karena apa? Karena toh juga suatu saat kelak pasti akan ada balasannya. Tapi kalau kita menderita karena kita omong-omongin orang lain, kita menderita karena kita buat jahat kepada orang lain, lalu orang itu balas kepada kita rasa kita menderita, itu bukanlah penderitaan dalam Kristus, tapi itulah penderitaan yang sia-sia. Maka saya mau beritahu kepada anak Tuhan, kalau menderitalah dalam Kristus. Ambillah keputusan untuk menderita bagi Kristus supaya tidak ada kesia-siaan. Karena ketika dalam Kristus kita menderita, penderitaan pun akan dibayar dengan kemuliaan. Kalau kita harus menderita hari ini bagi Kristus, jerih lelah, bukan keringat tetapi doa, air mata, tetes air mata. Kalau itu untuk Dia, untuk Kristus, untuk bayar harga bagi kemuliaannya, suatu saat kelak kita akan menerima bagian setiap kita. Anak-anak Tuhan boleh mencatat di sana. Yang pertama tadi, dunia ini adalah tempat transit bagi kita.
Poin yang pertama, dunia adalah tempat transit. Dan yang kedua, ingat, umur manusia itu ada limitnya. Jangan terlalu senang, jangan terlalu berduka ya. Kalau dalam penderitaan, arahkan wajah kepada Allah, mata rohani, hati tertuju kepada Dia. Lihat, penderitaan kita itu penderitaan karena siapa? Kalau penderitaan kita terjadi karena kita haus kepada jiwa-jiwa diselamatkan, Tuhan pun akan turut campur tangan. Tuhan pun akan turut membela setiap kita. Ingat bahwa kemuliaan itu, untuk mendapatkan suatu kemuliaan, harus didahului dengan penderitaan. Penderitaan yang mendahului kemuliaan maksudnya adalah kita itu harus mau untuk masuk ke dalam pekerjaan Kristus, seperti Rasul Paulus Rasul Paulus berkata kepada Timotius untuk menderita, panggilan untuk menderita bagi Kristus. Anak-anak Tuhan, inilah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan hari ini kepada setiap kita, supaya kita bisa meresponi panggilan kita, panggilan untuk menderita bagi Kristus maksudnya. Ingat, kalau kita harus menderita dalam Kristus, penderitaan itu kalau harus terjadi, menderitalah dalam Dia, karena suatu saat kelak toh juga kemuliaan akan menghampiri setiap kita. Katakan amin. Kita akan berdoa kepada Tuhan, kita akan pujian penyembahan kepada Dia. Saya rindu untuk menyembah Tuhan, kita menyembah Dia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur dan kami berterima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang baik. Engkau adalah Tuhan yang berdaulat atas setiap hidup kami. Kami terbeban Tuhan untuk berdoa bagi jiwa-jiwa. Kami terbeban Tuhan untuk mengangkat hati kami. Kami serahkan kepada Tuhan, Tuhan boleh pakai kami untuk memenangkan jiwa-jiwa. Oh, kami rindu ya Tuhan, panggilan kami jadi alat untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kita akan pujian kepada Tuhan. Kita sembah Dia. Haleluya. Kita akan pujian penyembahan kepada Dia. Kita akan kepada Tuhan. Ajaiblah
keluarga, setiap anak-anak ya Tuhan, menjamah hati mereka, setiap generasi muda, Tuhan pakai dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Damai sejahtera Tuhan melingkupi setiap hati kami. Damai sejahtera Tuhan kita terima berkat daripada Allah, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memerintah setiap hati kita pada saat malam hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih buat malam hari ini. Damai sejahtera boleh perintah atas setiap hati kita. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus.